Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya, Fanda Roro Amiati. Kali ini saya akan bahas tentang pelajaran trigonometri ya, yaitu mengenai luas segitiga. Nah, biasanya materi ini ada di kelas 10 semester 2. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat bagi yang nonton dan juga membantu dalam pembelajaran secara mandiri. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita ke materi luas segitiga, yuk kita mengenal sejarahnya dahulu. Nah, di sini piramida, siapa sih yang nggak tahu sama piramida, ya kan? Nah, kalian pernah berpikir tidak bagaimana orang zaman dahulu membangun sebuah piramida? Nah, ternyata piramida ini menyimpan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, khususnya di materi trigonometri. Nah, sedikit cerita, berdasarkan sumber dari daun lontar peninggalan bangsa, nah di sini tulisannya RHIND ya. Nah, seorang ilmuwan matematika bernama Ahmes menuliskan buah-buah pikirannya terkait dengan segitiga siku-siku. Nah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara ketinggian piramida terkait dengan ukuran dan sudut kemiringan dari setiap dinding piramida. Ternyata orang zaman dahulu itu tidak asal untuk membuat sebuah bangunan, ada perhitungannya. Nah, di sini selanjutnya Ahmes ini membuat sebuah tabel perbandingan yang dapat membantu para perancang piramida pada zaman dahulu agar menghasilkan kemiringan dinding piramida sesuai yang diinginkan. Tabel yang dihasilkan disebut sebagai perbandingan-perbandingan trigonometri yang masih digunakan oleh para matematikawan hingga saat ini. Nah, sisi-sisi piramida yang berbentuk segitiga merupakan bangun datar, tentunya memiliki luas. Nah, penggunaan trigonometri untuk menghitung luas segitiga akan kita pelajari kali ini. Nah, di sini ada beberapa jenis. Kalau dalam matematika, pembahasan yang pertama yaitu tentang jika diketahui dua sisi satu sudut. Nah, pasti kan belum kebayang yang kalian ketahui untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Nah, itu berlaku ketika segitiganya berbentuk siku-siku. Nah, bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Nah, kita ibaratkan ada T di sini, T ini sebagai tinggi. Nah, kasih nama biar mudah segitiganya yaitu A, B, dan C. Oke, di sini panjang AC, ini saya simpulkan itu B dulu ya. Nah, untuk panjang AB itu C. AB itu merupakan alas. Nah, di sini alas ya. Nah, kita simpulkan alas itu akan sama dengan C. Sedangkan T di sini, kenapa sih jadi sin A? Kita menggunakan perbandingan trigonometri. Lihat si T. T itu merupakan depan sudut. Nah, si B merupakan miring atau garis miring ya. Di sini sin A, kita depannya udah T, miringnya itu B. Sekarang kita simpulkan bahwa untuk menentukan tinggi itu sama dengan B dikali sin A. Nah, dari kesimpulan di atas, dimulai dari mencari alas, tinggi, luas segitiga pada trigonometri bisa menggunakan rumus setengah. Nah, di sini menggunakan setengah. Alasnya tadi kan kita tulisnya C, berarti masukkan C. Nah, tingginya kita ketahui tadi kita cari yaitu B kali sin A. Nah, kita dapat rumus luas segitiga ketika diketahui dua sisi satu sudut. Nah, dua sisinya itu dia berhimpit ya. Nah, kita bisa mudah ketika melihat contoh soal. Nah, kita simpulkan kesimpulannya bahwa untuk menentukan luas segitiga itu setengah kali C kali B kali sin A. Gimana kalau misalkan sisi lain selain CB yang diketahui? Nah, ada yang lain
yaitu setengah B kali A sin C. Gimana caranya? Masih tetap sama, menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini saya sudah simpulkan ada 3 rumus untuk mencari luas segitiga ketika diketahui 2 sisi 1 sudut. Nah, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Oke, kita tulis dulu rumusnya biar nggak lupa. Nah, soalnya tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut A 30 derajat, panjang B sama dengan 4 cm, dan C sama dengan 15 cm. Nah, untuk trigonometri sendiri, kita harus mengilustrasikan itu soal terhadap gambar. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Kasih nama segitiganya ABC. Nah, untuk menentukan panjang B. Kalau panjang B itu berarti itu di seberang B besar. Nah, di sini 4 cm atau di AC. Nah, sedangkan C di sini panjang C itu seberangnya C besar. Nah, di sini atau di panjang AB. Berarti C itu sama dengan panjang AB 15 cm. Nah, kalau misalkan sudut A berarti nulisnya di bagian sudut A-nya ya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja. Karena yang diketahui sisi B dengan C, maka menggunakan rumus setengah C kali B sin A. Oke, kita masuk ke substitusikan. C-nya 15, B-nya 4, dikali sin 30. Nah, di sini sudutnya sudut istimewa ya. Nah, kenapa sih bisa jadi 30 kali setengah? 15 kali 4 itu 60. 60 kali setengah 30. Nah, di sini ada yang setengahnya itu dari mana? Dari sin 30 derajat. Berarti yang terakhir 30 kali setengah isinya adalah 15 cm persegi. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari contoh 1, ternyata luas segitiganya itu 15 cm persegi. Nah, mudah kan? Mudah-mudahan bisa diaplikasikannya dalam soal selanjutnya ya. Nah, selanjutnya, jika diketahui panjang 3 sisinya, tapi sudutnya tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan rumus luas segitiga itu tadi ada yang dikali sin A, sin B, atau sin C. Nah, berarti kita menggunakan aturan kosinus. Nah, di mana aturan kosinus itu ada 3 ya. Di sini ada yang jika dicarinya A kuadrat itu seperti apa, B kuadrat itu seperti apa. Nah, saya tuliskan di sini semuanya. Nah, kita ke contoh soal aja langsung ya. Nah, diketahui, nah segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 14 cm, B sama dengan 16 cm, dan C sama dengan 22 cm. Carilah luas segitiga ABC tersebut. Oke, kita langsung jawab aja contoh soal yang kedua. Pertama, kita ilustrasikan dengan menggambar sebuah segitiga. Nah, di sini segitiganya udah dikasih nama yaitu A, B, dan C. Tadi itu di soal A-nya itu sama dengan 14 cm, C-nya 22 cm, dan B-nya 16 cm. Nah, kita langsung aja ke tahap pertama, yaitu menentukan besar sudutnya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu yang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Nah, di sini kalian substitusikan saja apa yang diketahui, mulai dari A, B, dan C-nya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada 14 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 16 dikali 22 kali cos A. Nah, di sini kalian operasikan secara aljabar dan dimanipulasi secara aljabar ya. Nah, karena kita mencarinya cos A, maka buat si cos A-nya sendiri. Ketika kita sudah manipulasi aljabar, maka kita dapat, nah di sini ada 740. Dari mana 740? Dari 256 ditambah 484. Nah, hasilnya 740. Dikurangi 196 dari mana? Ini dari pindah ruas dari 14 pangkat 2 ya. Nah, terus pasti ada pertanyaan, kenapa sih
nggak langsung dioperasikan aja min 704-nya. Nggak bisa, karena min 704 ini merupakan perkalian dengan cos A. Setelah dimanipulasi secara aljabar, ketika perkalian di sini akan berubah menjadi bagi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dimanipulasi secara aljabar, kita hitung 740 dikurangi 196, hasilnya 544. Nah, si 544 ini dibagi dengan 704. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator pembagiannya, hasilnya itu akan 0,77272727 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan saya sebutkan di sini 4 angka di belakang koma yaitu 0,7727. Nah, di sini saya ngambilnya 3 angka di belakang koma. Nah, caranya gini. Ketika 4 angka di belakang koma kan 0,7727. Nah, di belakang 2 itu angkanya 7, yaitu lebih dari 5. Berarti kita tambahkan 1 ke depan. Berarti isinya 0,773. Nah, itu cara mengambil angka di belakang koma ya. Nah, di sini kita ngitungnya baru cos A aja, bukan sudut A. Nah, kita cari menggunakan sudut A itu menggunakan cara arts cos atau arts cos ya. Apa sih arts cos itu? Pasti ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Cara menentukan arts cos itu bisa menggunakan kalkulator di HP kalian. Nah, di sini ada yang cos pangkat negatif 1. Nah, cos pangkat negatif 1 itu sama dengan arts cos atau cos inverse ya. Caranya gimana? Kalian bisa tinggal klik aja di kalkulator kalian, ada cos pangkat negatif 1. Nah, ketikkan angkanya. Contohnya di sini kan 0,773. Oke, sama dengan. Nah, di sini saya coba pakai kalkulator ya. Isinya itu 39,3759 dan seterusnya. Ketika saya ngambil 3 angka di belakang koma, yaitu 39,375, saya mau ambil 2 angka di belakang koma, karena di sini pas 5 ya. Jadi kita tetap aja 39,37. Nah, ini satuannya jadi beda ya, jadi derajat, pakai derajat, karena kita ngitungnya tadi sudut A. Nah, tahap 1 selesai, kita sudah menentukan besar sudutnya. Langsung ke tahap kedua, yaitu menentukan luas segitiganya. Caranya gimana? Caranya sama, menggunakan cara yang pertama, yaitu setengah C kali B sin A. Nah, kita langsung aja di setengah, C-nya itu 22, B-nya itu 16, sin. Nah, sinnya pakai sudut yang kita ketahui, yaitu tadi yang kita cari di tahap awal, 39,37 derajat. Oke, kita kalikan dulu di sini 22 kali 16 dikali setengah itu 176. Nah, di sini sin 39,37 derajatnya itu hasilnya 0,634. Dari mana? Di sini saya menggunakan kalkulator ya. Karena bukan sudut istimewa. Kalau sudut istimewa kita punya tabelnya, itu lebih mudah. Nah, sekarang kita kalikan. Ketika 176 dikali 0,634, hasilnya itu 111,58 cm persegi. Nah, di sini kita dapat simpulkan untuk contoh soal yang kedua, luas segitiganya itu 111,58 cm persegi dengan menggunakan dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan besar sudutnya terlebih dahulu ya, menggunakan aturan kosinus. Terus tahap kedua langsung menentukan luas segitiga menggunakan sudut yang diketahui tadi. Nah, itu adalah contoh soal luas segitiga menggunakan aturan trigonometri. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa belajar di rumah dengan baik. Nah, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.